Hai semua, selamat datang kembali di DJ Speak episode ke-6 bersama saya Dian Pane dan juga partner tercinta, Kak Eci. Halo semua. Jadi di episode Halo. kali ini kita bakal ngobrolin soal parenthood lagi. Tapi yang minggu lalu itu kita ngobrol parenthood dari sudut pandang ibu-ibu. Dan kali ini kita bakal ngobrol parenthood bersama ayah atau bapak-bapak. Jadi di sini Betul. kita ada dua tamu, yang satu orang tua senior dan yang satu lagi masih junior atau yang anaknya masih kecil. Jadi kita sambut aja di mana? Halo Om Pane dan Halo. Bang Isa. Om, Ayah. Selamat Halo. siang. Jadi kita kasih tahu dulu nih, ayah yang senior itu adalah Om Pane, sedangkan ayah junior itu adalah Om Isan Sijabat, jadi atau jangan Abang tuker ya. Isan. Orang sepertinya kayak seumuran nih. Iya. Joke lang Bang. Sekarang kita mau tanya dulu nih, pertama kesibukan dari Bang Isa nih. Kita lihat Abang lagi di mobil nih. Ngapain sih Bang di mobil hari Minggu? Baik, halo selamat siang semuanya. Saya Isan, saat ini lagi coba-coba bisnis keberuntungan di masa COVID ini. Jadi kita lagi jual abon tuna dan juga saksang tapi halal. Oh. Mantap. Sukses terus ya Bang ya. Terima Kalau kasih. Om Pane nih kesibukannya apa nih? Baik, terima kasih. Selamat siang bagi kita semuanya. Selamat Ya. siang. Kesibukan sehari-hari hanya di rumah saja, menunggu kiriman dari anaknya dari Manila. Kemudian sehari-hari puji Tuhan ada kesibukan aktif di bagian transportasi di Jakarta. Kita masuk di grup Jaklingko 73. Jadi di Jakarta itu ada banyak program pemerintah DKI Jaklingko. Kebetulan yang di bagian Cibubur tempat tinggal kita adalah yang nomor 73 Jaklingko. Jadi saya banyak aktif di sana untuk menata supaya lebih maju. Apalagi dengan COVID ini kita harus jalankan aturan-aturan main yang ketat. Katakanlah tempat duduk itu angkutan harus 50% dan supir juga harus mengikuti protokoler. Ya itulah kesibukannya. Sebenarnya sibuk tak menentu, jadi disibuk-sibukkan supaya ada kesibukan. Terima kasih. Luar biasa, yang penting ada kesibukan lah ya, daripada nggak Iya. ada kan lebih baik kalau kita sibuk. Tapi untuk hal yang positif, why not gitu kan? Oke deh. Sekarang kita mau mulai nih pertanyaan yang pertama mengenai parenthood atau gimana sih rasanya menjadi orang tua. Oke, mungkin pertanyaan pertama kita mau tahu dulu nih dari Bang Isan. Bang Isan punya berapa anak? Terus anaknya sudah umur berapa dan mungkin jenis kelaminnya apa? Oke, saya anaknya masih baru satu dan jenis kelaminnya laki-laki usia 5 tahun. Bang baru satu ya, berarti akan Baru ada satu. Sana ya. Insya rencana. Allah. Ya Allah. Namanya siapa Bang? Nama lengkapnya Reano Sean Rizafin Sijabat. Oh. Panggilannya mantap, Sean. Panggilannya Sean ya Bang ya. Sorry Bang, tadi umur berapa? 5 tahun. Oh udah 5 tahun udah sekolah ya Bang ya? Sudah sekolah, betul. Oke. Kalau dari ini nih ayah senior nih, anaknya ada berapa nih? Baik, terima kasih. Tuhan telah berkati saya dan istri dengan 4 orang anak dan sangat sempurna. 2 laki-laki, 2 perempuan. Ini mohon maaf, saya harus garis bawahi, kebetulan saya berasal dari Tapanuli. Jadi secara adat Tapanuli, ya saya bicara adat ya, saya orang yang paling sempurna karena komplit laki-laki dan perempuan. Jadi kalau saya masuk di lingkungan adat istiadat, maka saya bebas berbicara karena saya sempurna. Jadi mungkin Anda tidak bayangkan kalau orang Batak sehebat apapun dia, kalau masuk di satu komunitas adat, kalau tidak punya anak laki-laki, ya hanya penonton yang budiman. Baik. Sampai sekarang? Jadi anak yang pertama saya itu
jagoan laki-laki dan maaf sebelum saya jawab ini, saya tadi sangat teringat jadinya dengan bapak atau ayah muda ini memberikan nama anaknya. Saya pun dalam memberikan nama anak-anak saya itu, saya ada dendam berkarat dengan orang tua saya. Karena nama-nama kami itu kesannya asal jadi. Jadi kakak saya nomor 1 sampai nomor 6, bahkan saya asal jadi namanya. Bahkan kakak saya punya nama Asma. Jadi nama penyakit gitu. Jadi makanya anak-anak saya ini sebut nama sebagus mungkin. Yang pertama laki-laki Valdenio Roberto Raja Paluga. Jadi semua berbau-bau olahraga. Valdano pemain bola, Roberto petinju, Raja Paluga itu orang Samosir. Kemudian anak umur 31 tahun. Nomor 2 anak perempuan saya Ulita Meldasari Pane, umur 30, ada di Manila juga. Yang nomor 3 Dian Priscilia Hasian Burupane. Hampir lupa ya, yang ketiga. Hampir lupa. Dan nomor 4 Patrick Raja Panggohi Pane, umur 24. Tuhan telah berkati anak 4, umur yang sudah sebenarnya pas untuk berkeluarga, namun tulang rusuk entah di mana belum tahu, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang berkehendak. Itu kira-kira mengenai anak-anak saya. Oke, luar biasa ya itu Kak. Boleh saya ini boleh saya tanya? Boleh. Kalau adik Eci ini statusnya apa? Single Om. Om nanti aja lah kita DM kalau soal Valdo. Oke. Enggak, paling tidak pertanyaan saya itu bisa dimaknai lah arahnya kemana, kira begitu. Iya. Yang pasti ini rumah Valden, jadi nggak kontrak lagi dia, jadi masa depan ada. Oh, mantap. Yang kontrak nanti gua Kak. Enggak, dia nanti tinggal di atas dia. Oke, lanjut itu anak-anak saya. Oke, terima kasih. Luar biasa ya, Tuhan berkati banget sudah berikan anak kepada orang tua kita, karena anak itu biasanya dibilang harta berkat yang luar biasa yang belum tentu orang bisa miliki juga gitu kan. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih dari Bang Ihsan, gimana sih Bang rasanya awal-awal tuh punya anak, perasaannya gimana? Jadi saya cerita dulu ya, waktu istri saya sudah hamil, hal yang paling saya khawatirkan itu saya nggak bisa marah sama dia. Saya takut mukul dia, karena saya itu ada trauma dengan orang tua yang suara marah dan suara kencang gitu. Jadi kalau saya ketemu teman saya yang sudah punya anak, pertanyaan saya, gimana kalau cara marahinnya gitu? Gimana cara negurnya? Gimana pukul nggak gitu? Jadi itu pertanyaan yang paling besar dan yang mengkhawatirkan saya. Bukan gimana dia nanti sekolah, gimana duitnya, gimana dia sudah besar, gimana. Pokoknya saya tuh gimana nanti gue ajarin, kalau dia marah, kalau dia bikin salah, saya marahnya gimana gitu. Lebih ke situ ya Bang ya? Lebih ke situ, karena mungkin saya trauma, mungkin karena saya ada trauma punya orang tua yang suka marah, suaranya kencang sekali, ya keras. Jadi saya, itu aja sih yang menjadi kekhawatiran saya. Yang lain nggak ada. Nggak ada, yang lain oke-oke aja ya Bang ya. Tapi excited kan Bang waktu tahu? Oh iya. Oh banget. Jadi waktu saya tahu istri saya hamil, saya tahu itu sudah laki-laki, bukan film-film aja. Jadi setelah 3 bulan kita ultrasound, waktu dokter bilang laki-laki, sudah pasti. Karena saya sudah panggil dia abang sejak saya tahu istri saya hamil. Luar biasa memang. Tuhan. Oke, kalau dari ayah senior nih, gimana rasanya? Ada satu perasaan yang sangat susah digambarkan saking senangnya ya. Apalagi ini mohon maaf, saya punya istri itu latar belakang kakak beradik 3 perempuan. Jadi kalau di lingkungan orang Tapanuli,
sampai sekarang saya lihat laki-laki itu adalah sesuatu yang sangat-sangat diharapkan. Jadi begitu anak saya lahir laki-laki yang pertama, perasaan bangga dan senang itu tidak terlukiskan. Jadi sudah diberikan anak laki-laki pula. Jadi sangat-sangat luar biasa, ya, sangat-sangat luar biasa. Jadi berkat yang tidak ada taranya dan bangga. Jadi bangga, senang, campur haru. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ini dari orang tua senior dulu nih. Menurut Om Pane, masalah tersulit apa nih yang dihadapi sebagai orang tua? Baik, terima kasih. Kesulitan pasti banyak, tapi bagi saya pribadi, anak saya 4 itu tidak terlalu banyak kesulitan di dalam mendidik mereka, karena istri saya itu adalah seorang ibu yang sangat luar biasa di dalam mendidik anak. Saya masih ingat bagaimana istri saya itu harus ikut pagi-pagi berangkat ke sekolah, mendampingi anak-anak untuk bersekolah. Justru saya mendapatkan sedikit, bukan kesulitan ya, katakanlah perdebatan batin, adalah ketika anak-anak saya berempat ini mau kuliah, akan kemana jurusan yang dia ambil, ya. Saya coba berikan kepada mereka keterangan-keterangan, kalau kamu mengambil jurusan ini, maka kamu akan begini. Kalau kamu jurusan ini akan begitu. Sebenarnya hanya di situ yang katakanlah sedikit kesulitan. Jadi untuk menerjemahkan ke anak itu, masa depanmu akan bagaimana dengan jurusan yang kamu ambil. Karena saya pribadi jujur ada dendam berkarat dalam arti yang positif, karena ayah saya itu tidak pernah berkomunikasi dengan baik dengan kami anak-anaknya termasuk saya. Jadi kita datang kuliah itu karena memang itulah jurusan yang ada di kampus itu. Tidak pernah orang tua itu mengarahkan, nah kalau kamu nanti ambil jurusan katakanlah A, maka kamu akan begini. Kalau kamu ambil jurusan B, maka akan begini. Jadi saya tidak mau itu terjadi kepada anak-anak saya, maka saya arahkan. Jadi Dian, hanya di situ sebenarnya kesulitan yang sedikit ya. Kalau dari segi mendidik anak, kebetulan istri saya itu adalah yang luar biasa. Dia yang banyak mendidik anak-anak. Terima kasih. Jadi masalah tersulitnya saat membantu anak-anak menentukan pilihan mereka ya. Benar Dan sekali. di sini juga berarti diceritain memang istri itu memegang peran penting ya dalam mendidik anak. Sangat. Peran istri itu 99%. Ayah itu hanya ini versi saya, kita artinya beda-beda cara lah. Bagi saya istri itulah yang berperan penting yang untuk mendidik anak. Ayah itu kan, saya kebetulan ini mohon maaf kepada Dian dan Eci, saya kebetulan mungkin orang tua yang primitif. Jadi walaupun kita sama-sama masih hitam rambut, tapi dari segi gaya hidup ataupun situasi saya masih primitif. Primitifnya begini, bagi saya itu istri harus di rumah, suami yang cari uang. Ya, itu prinsip dari saya. Makanya istri saya itu tidak pernah saya suruh kerja. Dan konsekuensinya saya banting tulang. Artinya saya kerja siang dan malam apapun saya lakukan untuk anak dan istri saya. Jadi saya mau istri saya hanya untuk mendidik anak-anak saya. Dan memang ini tidak boleh juga disamaratakan dengan orang lain, kan situasi berbeda-beda ya. Ada juga kalau nanti istri tidak bekerja, bagaimana dengan ekonomi di rumah. Tapi itulah tujuan-tujuan hidup ya. Puji Tuhan istri saya mengerti, dia yang mendidik anak, bahkan berperan sebagai istri dan pembantu bahkan untuk anak-anaknya. Maka puji Tuhan sampai saat ini anak-anak saya itu mudah-mudahan ke depan tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Makanya ini mungkin pelajaran juga bagi kita. Makanya anak saya Valden, Dian, Melda, saya berani kasih mereka keluar dari rumah karena saya merasa istri saya sudah mendidik mereka dengan benar. Saya percaya ketika mereka berada di luar, ya kalaupun ada sedikit neko-neko, nggak apa-apa lah, itu kan bumbu-bumbu kehidupan. Tapi tidak sampai meninggalkan prinsip-prinsip yang disampaikan orang tua. Dan puji Tuhan sampai saat ini sepertinya itu berlaku. Kecuali nanti Eci sampaikan Dian ternyata tidak seperti itu, boleh nanti setelah acara ini. Kira-kira begitu Dian dan Eci. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Kalau orang tua senior emang agak lebih panjang ya biasanya komentarnya ya. Gitu. Lebih banyak pengalaman. Oke. Sekarang nih ke orang tua junior nih, gimana Bang? Apa sih hal tersulit yang Abang alami selama menjadi orang tua? Sudah 5 tahun ya Bang ya menjadi orang Sudah tua. 5 tahun. Mhm. Kalau bagi saya sih dan istri, challenge yang paling berat itu untuk membuat dia mengerti dan supaya kita mengerti yang dia mau gitu. Mhm. Karena kita misalnya tahu kalau dia bikin ini dia bakal jatuh dan luka. Cuma kan kalau anak kecil ini taunya dia hanya mau bersenang-senang aja kan. Dan iya, jadi kadang jadi susahnya itu mau kasih tahu dia mengerti bahwa apa yang dia lakukan itu berbahaya dan atau tidak baik, dan tanpa mengurangi anak ini bisa mengekspresikan apa yang dia mau gitu. Bagi saya sendiri gitu. Nggak tahu karena saya mungkin sudah terlahir di tahun 90-an, makanya 80-an, 90-an, 80-an makanya mikirnya gitu. So muda. Dan so muda. Karena kalau orang tua dulu kan kalau dia bilang jangan kau ke situ nanti sakit atau apa, udah itu nggak ada lagi pertanyaan yang macam yang oh kalau gini emang kenapa? Iya. Oh kalau gini gini. Iya. Nah, sedangkan anak sekarang itu menjawabnya itu bukan nggak sopan, tapi menjawab dengan opsi, lah kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Bisa nggak? Jadi kalau menurut saya challenge-nya itu untuk memberitahukan yang kita melihat bakal bagaimana supaya dia mengerti tanpa meredam rasa mengekspresikan dirinya, pengen tahunya itu jadi redup gitu. Itu yang tersulit ya Bang ya. Karena anak zaman sekarang sama zaman dulu aku rasa berbeda gitu Bang. Kalau zaman dulu kalau bilang A ya A gitu kan. Kalau nggak nurut ya nanti tangannya bisa melayang gitu. Iya, kalau zaman gue nih Bang, ini honestly speaking ya, kalau waktu gue masih kecil ya, kita kalau di gereja udah diplototin aja sama bokap nyokap, wah udah deh. Tunduk sudah. Udah di rumah bakalan patai lah, udah nggak ada harapan gitu. Saking striknya gitu orang tua kita gitu kan. Apa-apa salah dikit sentil atau cubit gitu kan. Tapi kalau anak sekarang kayaknya nggak bisa digituin gitu. Atau sebenarnya tergantung orang tua juga bagaimana mereka. Saya ceritain sedikit ya. Jadi boleh Bang. Aku ceritain dikit. Jadi karena kalau kita di gereja misalnya kalau kita mau bilang Sean jangan berisik atau jangan ini, kita pelototin toh. Jadi satu saat dia marah, dia melototin kita gitu. Tahu dari mana gitu? Belajar dari mana? Lah, Papa, I saw you do it katanya. Mama do it katanya. Kenapa kau tunjuk-tunjuk? Lah Mama begitu kalau marah. Papa gitu kalau marah. Makanya, coba kita dulu, mana bisa jawab? Langsung, Pak. Ya ampun, dilempar koran. Iya kan? Iya emang beda sih ya Bang ya. Zaman dulu sama zaman sekarang. Oke lah, menarik sih ini mengenai orang tua ya. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ya dari Bang Ihsan. Apa sih hal yang dulu pernah dilakukan oleh orang tua Abang yang Abang nggak akan pernah mau lakukan itu ke anak Abang sekarang? Ya, yang tadi saya seperti pembuka itu, saya nggak mau marah-marah kata-kata kasar sama anak saya. Karena jadi saking saya traumanya, kalau pengalaman saya kerja, walaupun bos setinggi apapun, kalau dia ngomong suara kencang, saya stopin dia. Saya ngomong lebih kencang sama daripada dia. Walaupun dia bos paling tinggi yang punya authority untuk memecat saya, walaupun dia dari HQ dari mana, kalau dia ngomong kencang, saya bantai kalau kata orang Medan. Menurut saya itu nggak baik. Jadi sebisa mungkin sama anak saya nggak mau ngomong kasar, ngomong suara yang agak kencang boleh lah. Kalau demi kebaikannya, supaya dia nurut. Tapi, dan satu hal lagi, saya nggak mau suruh dia menjadi seseorang yang berprofesi ini atau itu, karena saya dulu nggak kesampaian. Atau karena saya lihat itu baik. Jadi, kalau sama sekarang, Sean itu saya bilang, jadi pendeta aja lah, abang gitu. Tapi hanya sampai sebatas itu aja. Seriusan, Bang? Ya, jadi dia dari bayi, saya dari dalam kandungan saya bilang, Tuhan kalau boleh dia jadi pendeta aja lagi.
Oh ya. Oh, luar biasa ya Bang Luar ya. biasa ya. Biasanya kan jadi Iya. bisnismen atau apa gitu, dokter. Jadi mungkin supaya ada ketua UNI markasi jabat. Iya. Iya, supaya ada dulu. Oh, Soalnya ternyata belum ada gitu ya. pendeta si jabat. Karena kalau Sitorus sekarang ketua UNI. Oh, Oh iya. Betul ya supaya ada si Betul, jabat betul. betul. iya, iya. Belum ada pendeta si jabat soalnya. Iya. Oke, ada lagi Bang kira-kira? Itu aja. Itu aja. Oke, sekarang ke orang tua senior nih. Apa nih kira-kira B yang mungkin yang nggak mau dilakukan ke anaknya yang sekarang? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang gampang sebenarnya, tapi sangat sulit untuk saya jawab. Jadi, karena orang ayah saya itu, kami tinggal di kampung, di tradisi di kampung itu adalah tidak ada komunikasi antara orang tua dan anak. Ini tolong dipahami. Iya. Itu kita untuk memanggil ayah kita saja, takutnya ampun-ampun. Ya, Unik ya. kita ketemu dengan ibu guru di jalan, kita menghindar. Jadi benar-benar kita dididik seperti masih zaman Belanda. Maka saya jarang komunikasi dengan ayah saya dan ibu saya. Justru tidak ada yang mereka lakukan, maka saya rubah itu sikap, maka saya dengan anak saya coba sedekat mungkin dan berkomunikasi. Saya tidak mau apa yang ayah saya lakukan dan ibu saya itu, tidak mau saya lakukan. Jadi saya cukup dekat dengan anak saya, kami berolahraga bersama, kebetulan puji Tuhan punya hobi yang sama, dan berinteraksi setiap waktu. Ini yang saya lakukan. Jadi kalau ayah saya mungkin manggil nama saya hanya sekali 10 tahun. Ya, karena saya nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi marah tidak, tapi jarang berbicara. Makanya saya kepada anak-anak saya itu banyak bicara, banyak berinteraksi, banyak bergaul dengan mereka. Itu dia poin yang saya ambil. Memang pertanyaan ini sangat bagus sekali, dan banyak di dalam hidup saya itu hal-hal yang saya lakukan kepada anak saya supaya jangan terjadi seperti yang orang tua saya lakukan, bahkan kepada saya. Contoh mungkin saya, ini Eci sama si jabat Ihsan ini. Iya. Saya itu tidak bisa berenang. Maka saya tidak mau anak-anak saya tidak bisa berenang. Oh. Maka sejak dari Valden, mereka saya kasih les berenang. Ya, paling tidak bisa mengapung lah. Anda bisa bayangkan, kami terakhir pergi ke Bali bersama tim saya bermain sepak bola ke Bali. Dan ini sudah kunjungan yang ke beberapa kali. Kami menginap di sebuah hotel dan harus berenang di kolam renang. Saya harus menyingkir, bersembunyi karena tidak bisa berenang. Jadi satu segi malu sebenarnya. Saya pernah minta diajari sama istri berenang, saya dimarah-marahin karena nggak bisa. Ya, kami berenang di kolam renang di Depok di Hotel Bumi Wiyata nggak bisa. Jadi hal ini saya tidak mau terjadi kepada anak saya. Yang kedua adalah saya lemah dalam bahasa Inggris. Ya, maka saya tidak mau anak-anak saya lemah bahasa Inggris. Makanya Valen itu dulu saya suruh pergi ke Manila, bukan karena ilmu accountingnya. Kalau ilmu accountingnya saya S3, karena saya auditor dulu. Saya 3 tahun auditor. Kalau ilmu akuntansi dengan dokter pun saya bisalah diuji. Ya, tapi bahasa Inggris saya hanya saya sendiri yang mengerti. Jadi saya menjadi terpukul ketika ada posisi di kantor dulu di Cibitung Bekasi itu untuk posisi tertentu. Saya tahu saya diperbincangkan, tapi karena kemampuan bahasa Inggris saya tidak bisa, saya tidak ambil jabatan itu. Ya mungkin dia belum pernah dengar cerita ini. Tapi kelemahan saya itu saya tidak mau terjadi kepada anak saya, maka harus bisa bahasa Inggris. Jadi ada banyak sebenarnya hal-hal yang perlu kita tularkan kepada anak-anak itu. Jangan ayah sudah begini, anak juga sudah begini. Yang terakhir, saya katakan kepada Valden dan kepada anak saya yang 2 laki-laki, kalaulah dulu opungmu atau ayah saya sering berkomunikasi dengan saya, maka mungkin saya sekarang ini paling tidak sudah jadi menteri paling tidak.
Bahkan saya katakan kepada Valen, mungkin saya akan pengacara yang hebat. Karena maaf, saya harus agak sombong. Sepertinya saya punya talenta berbicara. Sepertinya saya punya talenta untuk berkelahi, adu bacot. Ya. Jadi cocok pengacara. Iya, kalau itu saya setuju. Tapi tidak ada orang tua yang mengarahkan. Yang ada jurusan ekonomi, yang ada dekan fakultasnya Judas, ya inilah yang saya ambil. Sekarang ini Valen sama Patrick saya tantang. Waktu masih ada, kesempatan masih ada, ambil hukum. Ya, ambil hukum. Kalau hidupmu mau berubah, ambil hukum. Kalau kau tidak mau berubah hanya begini-begini jadi karyawan, ya paling 10 juta, 15 juta, paling direktur dan segala macam. Tapi kalau mau hidup lebih diberkati Tuhan, prinsip saya begini, kalau mau jadi saluran berkat bagi orang lain oleh Tuhan, maka kembangkan jika kau punya kemampuan. Dan puji Tuhan, mudah-mudahan Valen sama Patrick bukan panas-panas ini. Ya. Ini mudah-mudahan mereka akan ambil itu jurusan hukum. Jadi saya arahkan orang-orang ini untuk mencoba membuka nalar mereka menghadapi dunia di luar sana, kira begitu. Terima kasih. Biar jadi calon istri Parbada, Kak. Biasanya pengacara satu lagi. Kebetulan di lingkungan saya, teman-teman saya itu, saya tidak bermaksud mendiskreditkan atau melecehkan mereka. Ada banyak teman-teman saya, ini mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, tidak bermaksud melecehkan. Bahasa Indonesia pun tidak lancar, tapi ambil hukum, jadi jago sekarang. Betul. Kita yang berada di lingkungan yang sering belajar sekolah sahabat, ini peluang. Karena kita bisa, 1, 2, 3 orang itu sekarang teman saya bilang sama Valen sama Patrick, kebetulan juga kami sering ketemu, ya kita bukan berarti apa yang sudah Tuhan berkati kita abaikan, tidak. Tapi kalau mau menjadi saluran berkat, maka cari panggung yang lebih mumpuni, kira begitu. Betul. Terus next-nya nih pertanyaan mungkin dimulai dari orang tua junior dulu. Apa sih, coba sebutkan satu prinsip aja yang selalu dipegang dalam membesarkan anak. Kayaknya banyak ya Bang prinsipnya ya. Karena saya ini kan dari keluarga yang kerjanya melakukan bisnis. Jadi prinsip itu nggak ada. Kita bilang A sekarang bisa jadi 2 menit lagi B gitu. Jadi makanya itu hal yang berat waktu saya nikah sama istri saya, dia datang dari keluarga yang pegawai, semua direncanakan. Sedangkan kalau dari pebisnis ini, kalau lo tanya sekarang, lo mau bisa punya Mercy nggak? Saya lihat bisnis saya jalan, saya bilang oke gitu. Kalau lo ada duit apa, gitu. Makanya challenge pertama di pernikahan itu memang majority menyamakan hal-hal yang udah biasa dilakukan di rumah sebelumnya. Tapi untuk anak itu yang paling mendasar yang saya selalu ajarkan, semua yang kita punya ini dari kalik kita, itu aja. Kalau itu yang menurut saya nggak pernah ubah sejauh ini. Jadi apa yang kita punya ini semua datang dari kalik. Jadi papa bisa beli kendaraan itu dari Jesus gitu. Papa bisa kasih makan enak itu dari Tuhan Yesus gitu. Itu sih yang kalau saya, tapi dari hal yang lain-lain saya masih suka berubah-berubah. Iya. Oke. Tapi satu prinsip mengenai Tuhan itu, segala sesuatu dari Tuhan itu selalu ya Bang, tetap dan nggak pernah berubah ya. Hanya itu saja. Nah, itu yang saya selalu tekankan. Luar biasa. Ada lagi Bang? Itu aja dulu. Oh, itu aja dulu. Mana tahu nanti seiring ini, keinget gak apa-apa Bang, kasih tahu aja. Iya. Oke. Kalau Om gimana Om? Satu prinsip. Baik. Bagi saya sebenarnya bukan satu prinsip, jadi sangat banyak. Jadi saya waktu masih kecil, katakanlah balita, tinggal di kampung, entah kenapa saya paling benci lihat anak-anak sebaya saya itu kalau cengeng. Kalau orang tua pergi katakanlah ke pesta, anak minta ikut nangis-nangis, paling benci saya. Itu saya nggak tahu kenapa. Maka prinsip dulu bagi saya adalah ke anak-anak saya tegas dan keras. Dan ini mohon maaf jangan diikuti karena harus saya katakan kepada Eci, tidak selamanya apa yang saya lakukan ini
tidak selamanya prinsip yang saya anut ini bisa berlaku baik di keluarga yang lain, itu yang saya maksud. Ya, itu tidak ada satu standar. Oh harus begini, tidak. Nah, jadi prinsip saya itu kepada anak saya perempuan itu tegas dan bahkan keras. Saya tegas. Tadi Dian sudah sampaikan di gereja, kalau anak saya tidak duduk di samping saya tidak mau ikut di kebaktian itu. Saya cari kemana mereka. Bahkan saya bangga, saya tegas itu, istri saya itu pernah ditunjuk menjadi guru salah satu anak-anak di jemaat kami. Waktu perbincangan, demikian perbincangannya. Ibu Pane harus menjadi ketua guru sahabat anak-anak oleh karena dia mampu mendidik anak-anaknya. Bangga dong saya kan, ya karena begitu. Jadi saya prinsipnya tegas. Kerasnya ini mungkin ini yang nggak perlu ditiru ya. Mungkin dulu ini memang kembali saya setuju dengan saudara si jabat ini, memang latar belakang keluarga itu mempengaruhi kita di dalam bertindak. Jadi saya keras dulu sama anak-anak, terutama yang laki-laki, adalah kalau sudah dibohongi. Ya, kalau sudah dibohongi dulu, itu Valen sama Patrick itu, ya kalau mungkin dulu sudah ada KDRT, saya udah bisa masuk sel. Ya, itu saya harus sampaikan ya. Itu saya nggak malu mengatakan itu karena saya tidak tahu ini nanti akan kalian edit apa tidak, tapi saya pikir supaya menjadi pelajaran. Pernah satu ketika Valen itu, saya sampai di kantor, biasanya uang selalu saya buat di dompet saya itu kurang lebih 1 juta 2 juta di dompet saya. Kemudian dashboard mobil saya untuk tol 1 juta 2 juta, karena begitu. Kemudian saya sampai di kantor mau makan siang dengan teman-teman, kok ini uang saya berkurang, begitu ya. Maka saya telepon istri saya, tolong cek Valen, ada nggak diambil uang. Yang penting mengaku. Singkat cerita, dia mengaku, dan istri saya telepon, dia sudah mengaku, nanti pulang jangan lagi dimarahin. Ya, sampai situ selesai. Maka saya pulang, saya tanya dia, berapa yang kamu ambil? Ini segini. Hanya itu, dia mulai bingung. Karena ini juga kelemahan kita orang tua. Jadi menyimpan sesuatu juga jangan asal-asalan ya, jangan juga memancing anak untuk nakal ya. Jadi saya dulu punya kebiasaan jelek, namanya kerja ada bisnis sampingan, uang main lempar aja di bawah kolong tempat tidur, taruh di kantongan plastik ya, kresek begitu, lempar di situ. Dan yang buat saya waktu menjadi sangat takut dan saya sampai main keras adalah saya takut uang itu dia bawa ke sekolah dan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Itu maka saya keras waktu itu. Ternyata dia ambil uang saya itu hanya untuk beli mobil-mobilan. Jadi dekat rumah kami ini ada Ramayana. Sampai istri saya itu menjadi sadar, setiap istri saya dan Valen jalan ke Ramayana ini, sampai sampai satpamnya Ramayana itu panggil Valen bos. Bos, pada anak kecil waktu itu. Karena dia belanja terus mobil-mobilan, bawa uang banyak. Bos, datang lagi bos. Nah, istri saya sadar. Istri saya sadar, kok ini manggil-manggil bos. Rupanya itulah karena yang dibeli mobil-mobilan mahal-mahal. Jadi di situ kerasnya. Jadi itu masalah kecil. Masalah sekarang adalah prinsip. Saya katakan kepada anak saya yang keempat adalah dalam jodoh. Saya beri keleluasan kepada mereka kecuali satu hal. Apapun sukunya, apapun rasnya, yang penting seiman. Itu dua hal prinsip yang tidak tergoyahkan sampai dengan hari ini. Walau badai berguncang, saya harus katakan, dan ini sudah saya katakan berkali-kali di jemaat saya di gereja. Dan mohon maaf kepada Dian, kalau ini saya sampaikan sekarang, jangan merasa malu. Lebih baik Anda tidak menikah kalau tidak seiman. Prinsip. Anda mau nilai saya ortodoks, konservatif, it's up to you. Itulah saya. Keren begitu. Ya. Makanya di-convert dulu, baru di. So far
far belum ada sih. Belum ada yang Belum ada yang nggak seiman. seiman ya. Iya, tapi memang gitulah. Ini sebelum pertanyaan selanjutnya nih, saya mau sebagai saksi mata gitu kan. Dulu emang orang tua saya itu emang keras banget sih, kayak luar biasa sampai kita tuh sudah besar kayak gini, kita tuh kadang terutama saya sama kakak gitu kan, suka recall gitu. Inget gak sih dulu kita waktu kecil pernah dipukul gara-gara ini, gara-gara itu gitu kan. Saking kerasnya. Jadi kalau di keluarga kita ya Kak, kalau nyokap udah marah, bokap tuh bakal ikutan juga. Jadi nggak yang kayak, jangan gitu lah. Jadi mereka seirama gitu, bagus api juga dan kan. api gitu ya. Iya betul sakit kayak, aduh kayak gitu kan. Cuman yang ini jujur aja yang salut ya adalah mereka tuh keras sampai kita di SD, kalau nggak salah SMP kelas 1 terakhir. Bokap nyokap main tangan, tapi setelah itu udah nggak lagi sama sekali, kayak stop gitu kan. Dan itu yang buat kita kayak ternyata mereka mengerti gitu apa yang kita rasakan, dan bukan itulah cara karena kita kan sudah akil balik gitu ya, jadi nggak mungkin lah kita digituin gitu kan. Cuman yang kita akhirnya sadar kayak, wah orang tua kita nih luar biasa juga gitu kan, karena ada juga udah sampai besar masih digitu-gituin gitu, masih dipukul dan segala macam gitu kan. Ya itu aja sih dari saya. Mungkin tambahan Dian. Jadi dulu kami tinggal di Depok dan saya bekerja di Cibitung, itu antar lintas provinsi ya, sangat jauh. Jadi berangkat subuh, pulang malam tidak pernah melihat matahari. Artinya konsekuensi yang harus saya hadapi adalah istri saya di rumah menjaga anak-anak saya harus bekerja banting tulang. Memang ada negatifnya, ketika kita pulang sudah capek, maka ketika melihat anak-anak katakanlah ribut, nakal, mungkin itu menjadi timbul di situ. Jadi sebenarnya karena faktor luar di kantor sebenarnya. Jadi tidak ada artinya bahwa kita ada hal yang negatif. Terima kasih. Gak apa-apa kok, kita ngerti. Gak ada dendam ya? Enggak kok. Ada dendam. Oke. Nextnya nih, Bang Isan dulu. Pernah nggak sih Bang selama 5 tahun ini menjadi gagal sebagai orang tua? Kayak ada masa gitu Bang, kayak di titik, tiba-tiba kok hari ini gue kayak gini ya gitu. Pernah nggak Bang? Yang paling sedih itu kalau dia sudah niru hal yang nggak baik dari kita gitu. Kayak yang dia nunjuk-nunjuk, mata melotot, terus dia jawab dengan cara kita melarikan pembicaraan. Bayangkan 5 tahun dia bisa mengikuti apa yang kita lakukan gitu. Terus kalau katanya, kenapa kamu bikin gitu? Ya papa mama bikin gitu, gimana dong gitu. Jadi, makanya kadang-kadang kalau setelah kita sadarin dia ternyata melakukan apa yang kita lakukan, kadang-kadang sebelum kita bertindak marah atau apa sama istri, kita lihat-lihatan dulu kita mau bikin apa gitu. Kita udah tenang dulu, nanti dulu gitu. Karena bayangin aja dia tunjuk-tunjuk sama orang, kalau dia marah terus dia pelototin, dia kayak orang besar kan, anak 5 tahun seperti gimana gitu ya. Perasaan saya sebagai orang tua merasa udah fail untuk sementara gitu. Iya sih. Itu sih yang menurut saya yang mendasar untuk saat ini, karena masih aja 5 tahun masih gitu. panjang. Oke. Kalau Masih Om panjang gimana gitu. nih? Om pernah merasa gagal? Maksudnya gagal di dalam mendidik anak kah atau? Iya, dalam mendidik anak. Baik, terima kasih. Puji Tuhan, sampai sekarang saya merasa belum pernah gagal ya. Kecuali yang tadi saya katakan, jika mereka nanti akhirnya tidak menikah dengan yang saya harapkan seiman, itu mungkin di situ gagalnya. Namun saya mencoba begini, Eci, saya katakan sesuatu kepada anak saya, tapi sebenarnya di luar itu juga saya dan istri itu kompromi juga. Jika anak ini nanti begini, apa yang harus kita lakukan? Ya, artinya kita juga pada posisi ada opsi-opsi yang kita lakukan. Jadi katakanlah Patrick akan menikah tidak sesuai dengan kita harapkan. Ya nggak apa-apa, itu resiko kamu. Tapi konsekuensinya adalah ini sedikit agak berbau apa
warisan, kau nggak boleh mendapatkan apa yang saya akan berikan. Nggak apa-apa gitu. Jadi ini akan jatuh ke kakakmu atau abangmu. Hanya gitu saja gitu. Kalau kau merasa bagian dari keluarga ini bagianmu, ini bagianmu. Jadi saya agak sedikit buka kartu, harta saya sih cuma 1, tapi sudah bagi 4 gitu. Jadi sampai sekarang ini, puji Tuhan belum ada kegagalan yang berarti, karena saya pikir memang komunikasi lah yang paling utama kepada anak-anak kita. Kalau komunikasi sumbat, ya pusing kita. Saya ambil contoh, pernah Patrick ini katakanlah sedikit ada dengan dia punya teman, saya tanya Dian sama Melda, ini gimana Babi harus bersikap? Ya udah panggil aja, nasihatin. Saya lakukan gitu. Nah, jadi saya puji Tuhan anak saya berempat ini bisa menjadi partner saya untuk menasihati sesama mereka gitu. Kalau Valen yang bermasalah, saya minta pendapat ke yang 3, sebenarnya begitu. Nah, jadi puji Tuhan dan Eci, si Jabat, kalian sadar apa tidak, itulah kelebihan kalian yang sekolah atau tinggal di luar negeri. Mungkin kalian tidak menyadari, cara berpikir kalian pasti berbeda dengan kami yang tinggal di Indonesia atau di kampung. Saya sudah praktekkan dengan Valden. Valden, ini Patrick begini. Saya panggil dia bicara 4 mata. Bagaimana pendapatmu? Apa-apa, Bi, panggil aja. Kita bicara, nggak apa-apa kok. Enak gitu. Coba maunya Valden bilang, jangan, Bi, nggak enak nanti. Nah, dia pun pada posisi sebagai abang, ya gini, Patrick begini. Kemarin juga saya bermasalah oleh Babe begini. Valden juga ketika bermasalah, saya panggil Patrick. Panggil aja. Begitu. Jadi, anak-anak ini memang harus kita jaga, Pak. Jadi ada demokrasi juga di dalam keluarga yang kita harus kita anut. Jadi sekali lagi, sampai sejauh ini puji Tuhan belum ada kegagalan yang berarti. Yang kegagalan itu adalah paling Dian, ya. Saya lihat Dian ini super boros dalam belanja. Oh, Adidas sudah berapa ribu? Adidas. Ayo kamu mengaku. Nah, jadi cuma saya bilang sama mamanya, seperti sebelum tadi, kita cari pembenaran untuk itu. Itu saya bilang, nggak apa-apa lah, dia kan bekerja, biarlah dinikmatinya apa yang dia, karena begitu kita caranya. Tapi sebenarnya saya sadar juga, malu juga, karena saya juga dulu begitu juga gitu loh. Jadi menurun ke dia, menurun ke Valden, tapi saya pikir ini bukan kegagalan, karena yang dibeli untuk saya juga sih. Oh. Tapi sifat boros itu ada. Ayo tuh, dengarkan itu Dian, dengarkan. Tahu sepatu Bang Valen banyak, yaitu karena ayahnya seperti itu. Oh. Iya, benar. Iya, benar itu, benar. Itu memang benar-benar pinang di bola 2. Mahal-mahal lagi. Iya, itu benar-benar. Jadi waktu terjadi itu saya benar-benar malu melihat diri saya sendiri menang. Oh. Jadi itu kegagalan kecil-kecilan lah gitu istilahnya. Iya. Nggak terlalu signifikan. Tidak signifikan lah. Iya. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin kegagalan nih. Sekarang apa nih Om yang paling rewarding atau yang paling membahagiakan punya anak? Ke saya dulu? Iya. Oh, baik, terima kasih. Sangat banyak kebahagiaan yang kita dapatkan dari anak-anak itu. Bagi saya pribadi dan istri adalah dengan kita di telepon, disapa, itu sudah lebih dari apa ya? Susah kita untuk mengatakannya. Jadi kadang-kadang kita mengharap anak-anak saya ini, saya diingat nggak sih? Kayak begitu ya. Jadi dengan kita diingat, disapa dan segala macam itu sangat bangga dan berbahagia. Jadi sebenarnya dengan mereka berkomunikasi dengan kita itu saya pikir sudah reward yang sangat luar biasa ya. Tidak juga harus tidak melulu harus dengan uang dan segala macam. Jadi kebetulan Eci, benarlah kata orang-orang tua, tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Ya, jadi saya dalam waktu dekat dan istri akan pulang ke kampung.
Jadi kalau istri saya itu Ibu Pane dari kota Medannya, kalau saya masih di kampung, tapi sudah masuk di Google Maps, jadi sudah agak mendengar lah. Finally ya. Finally. Finally. Jadi ada sedikit masalah di kampung di tempat saya lahir. Maka memang saya coba, ini saudara Sijabat dan Eci, saya selama ini selalu saya coba di rumah tangga kami itu, di keluarga saya itu demokrasi. Hampir tidak ada masalah yang tidak saya ungkapkan di keluarga, di grup keluarga WA. Maka saya katakan, kita ada masalah di kampung, bagaimana? Sekali lagi saya katakan, Eci, disinilah kebanggaan saya sebagai orang tua. Ketika saya minta pendapat mereka ini, adalah pendapat-pendapat yang mensupport kita, mendukung kita, dan sangat luar biasa gitu loh. Jadi, saya katakan, masalahnya begini, ini bagaimana? Ya, katakanlah kakaknya ini bilang begini, Melda, begini saja lakukan begini-gini. Benar, datang kepada, udah pulang, lakukan begini-gini. Jadi, hal-hal ini sangat membanggakan bagi saya sebagai orang tua. Maka benarlah kata orang, anak kita sekolahkan, kita kuliahkan itu memang hal-hal ini yang kita dapatkan. Jadi pendapat yang luar biasa itu sangat menyenangkan. Saya akan pulang dengan istri, Valen dan Petri katakan di rumah, kalian pulang jangan pikirin rumah. Semua urusan rumah, urusan kami. Senang kan? Nah, jadi ya tinggal kita minta uang bensin sama Dian. Nah, itu yang gak senang. Jadi sekali lagi, pendapat, solusi, jadi mereka ini anak saya empat ini adalah sangat solutif. Jika ada masalah, biasanya mereka, jadi begini, saya paling tidak suka, contohnya ini, Dian, saya punya masalah A, bagaimana pendapatmu? Kalau sampai dia jawab, ya sudah terserah Babe. Paling nggak enak gitu, terlalu umum gitu. Tapi saya mereka begini saja, B. Nah, itu saya masuk. Iya, kasih pandangan dan masuk. Oke, berarti kayak ngerasa sukses sebagai orang tua, gue telah membesarkan anak-anak yang punya akal budi, yang bijaksana gitu. Amin, 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 amin. Jadi nggak percuma Kak, uang sekolah yang mahal-mahal toh. Betul. Dikirim ke luar negeri walaupun beli-beli sepatu ya dia. Oke. Kalau Bang Isan gimana nih Bang? Sejauh ini apa yang paling menurut Abang rewarding dalam membesarkan Sean? Oh iya, karena masih kecil ya, cuma hal-hal yang sedikit-sedikit itu memang membuat kita bangga. Misalnya kalau dia lihat, kita larang dia nonton hari Sabat, Jumat tutup matahari terbenam. Jadi kalau dia lihat bapak mamanya main handphone terus lihat di Facebook ada video, dia ingatin, papa katanya, you cannot watch if it's Sabbath day katanya. Terus luar biasa. Iya, terus hal-hal kecil aja yang setiap pagi, kalau kita nggak ajak dia renungan, dia marah. Katanya, kenapa lu nggak tunggu gua katanya. Ya udah kita worship sama kita bisa untuk dia aja, karena dia bangunnya telat gitu. Kemudian yang kalau dari pendidikan, yang paling sejauh ini ya, karena dia baru 1 tahun sekolah, jadi itu sekarang istri saya baru belajar bekerja lagi, karena baru tahun lalu mulai, kebetulan pas dia mulai sekolah. Jadi PR, absen di sekolah itu masih banyak. Ternyata waktu dia ada kompetisi di kelasnya, dia dapat juara 3 gitu. Kita, kayak ayahnya gitu? Ya Bang? Apa kayak ibunya? Ibunya pasti ibunya nih. Kalau pendidikan mamanya. Oh. Karena tamatan metek kan, kayak si Dian juga. Terus waktu dia penamatan ini naik kelas, ternyata dia banyak juga medali yang dia dapat, dan dia ada high honor juga. Hebat. Ya, kita berdua sama mamanya bingung juga ini. Nggak nyangka. Kok bisa ya? Iya, karena mamanya kan masih baru bekerja. Kita berdua masih adjust dengan kebiasaan baru ini, dua-duanya kerja. Dan AT yang kita minta tolong jaga Sean ini sudah tua, dan biasanya kepalanya luar biasa keras gitu, merasa tahu gitu. Dia nggak mau dibilangin gitu. Jadi kita Iya, jadi kita pasrah dan mencoba aja yang sebisa kita gitu. Kalau dia mau ujian, 1 hari sebelumnya mamanya ulang lagi review. Dan pada akhirnya pada penamatan gurunya bilang, Sean ada dapat
9 medali dan 1 high honor. Banyak ya Bang? Nah, kita dan ya itu aja sih karena masih 5 tahun sih, jadi nggak bisa sehebat tadi Om Tapi Ade. bangga juga lah Bang, masih kecil bangga. gitu kan. Banyak ownernya, ada 9. Iya. Makanya itulah Nggak nyangka sejauh ini. gitu ya, Nggak nyangka. ternyata anakku nakal-nakal kayak gitu, bikin aku bangga juga. Gitu. Itu Bapaknya lah. banget ya, Bang, ya. Kayak rewarding. Jadi ini Jadi ada mungkin saya tambahkan satu hal juga yang harus saya syukuri adalah dalam masa pandemi ini tentu kita di Jakarta tidak bisa datang berbakti di gereja ya, kita dari rumah semua pakai Zoom, dan dulu awal-awalnya itu hampir tiap malam kita ada kebaktian. Jadi karena situasi ini anak saya yang 4 ini mulai dari Val dan Melda, Dian sama Patrick akhirnya dikasih jadwal untuk ambil bagian, ambil renungan khotbah ya. Bagi saya ini juga satu hal yang sangat membanggakan, ternyata anak-anak saya ini bisa tampil untuk mengambil bagian. Soal mutu itu nomor 10 lah, tapi dengan sudah berani tampil, saya pikir sudah puji Tuhan. Bahkan boleh saya katakan jemaat kami itu sangat terkesan dengan Dian ya, sampai Dian itu diminta untuk khotbah, dikasih schedule nanti September ya. Jadi kita sebagai orang tua gimana ya, sangat-sangat bangga. Cuma saya kan malu bilang sama dia, nanti dia terlalu senang kan begitu. Tapi harus justru saya katakan kita senang ketika di katakanlah majelis mengatakan itu Dian saudara Pane tolong diatur harus khotbah. Ya, saya katakan kenapa Pak? Ya cukup mumpuni kira-kira. Jadi hal-hal ini juga menjadi kebanggaan juga bagi kita orang tua. Valen dan Melda, Patrick begitu juga, walaupun khotbahnya saya yang susun, hanya Dian yang dia susun sendiri. biasa Dian. Mantap Dian. Padahal di IF AF nggak next. pernah ya. Itu makanya IF next. Nah, walaupun kuis sering menang. Iya. Padahal di Manila hidupnya kayak gitu ya. Kayak gitu tuh gimana? Sama-sama aja. Oke, baiklah. Ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan surprise. Tapi bukan pertanyaannya. Kita mulai dari Bang Isan dulu. Apa yang Abang mau ungkapkan sekarang sama Sean? Panjang juga nggak apa-apa, Pak. Atau ada pesan kah? Mana tahu kan suatu saat nanti Sean buka podcast ini kan. Karena sebagai orang tua ya, apapun yang kita lakukan saat ini semua untuk mereka gitu, untuk anak-anak itu. Jadi kalau dikasih waktu ini panjang ceritanya, karena sebagai orang tua sudah kerja keras. Kalau saya masih 5 tahun, kalau Om Pane kan sudah 30 tahun lebih gitu. Kalau ya semua yang saya lakukan ini sampai saya harus jual tuna, nggak pernah kepikiran sebelumnya. Saksang halal nggak pernah saya pikirkan sebelumnya. Semua karena saya khawatir nanti dia nggak bisa mencapai berikutnya yang dia mau gitu. Jadi apa mamanya harus kerja juga, ya semuanya itu hanya untuk dia dan nanti adik-adiknya gitu. Jadi ya, betul. Kita berharap sih dia tahu bahwa kalaupun bapak mamanya marah, walaupun bapak mamanya melarang, itu semuanya karena kita melihat ada hal yang baik yang harusnya dia lakukan gitu. Ada hal yang baik yang dia bisa capai kalau bapak mamanya kerja keras gitu. Ada hal yang baik yang bapak mamanya lakukan karena pemarah supaya dia menjadi lebih baik gitu. Ada hal yang baik yang bapak mamanya sampaikan walaupun dia tersinggung atau nggak setuju, supaya kita berharap dia itu menjadi orang yang berbahagia di saatnya nanti sudah lepas dari orang tua gitu. Jadi kalau saya sih sejauh ini itu saja dulu. Everything for you ya Bang ya. Iya, everything untuk for anak, you. ya. Iya. Udah nggak ada lagi untuk kepentingan diriku ya Bang. Untuk ganteng-gantengin ini nggak? Kalau untuk diri kita tunggu diskon aja. Gitu. Kalau
Kalau dulu kata bokap gue bang, untuk ganti celana dalam aja yang udah robek gak bisa gitu. Karena uangnya udah buat anak. Harus side A, side B dulu. Side A, side B. Aduh. Oke. Ada lagi bang? Itu saja. Itu saja. Okay. Sekarang Om nikahnya Om udah tarik nafas terus dari tadi. Siap. Gimana Om? Saya sering katakan kepada anak saya berempat. Jadi juga Eci sama Dian, beruntung kalian undang saya di podcast ini. Ya, beruntung kalian. Saya aktif di perkumpulan adat Sitorus. Dian tahu saya ketua di salah satu Sitorus Pane, ya, membawahi 500 kakak. Ya, jadi saya Pane ini bukan Pane abal-abal. Saya harus katakan dengan sombong, ya. Jadi saya banyak berinteraksi dengan tua-tua adat, bahkan dengan pejabat-pejabat yang tentu dari Sitorus Pane. Saya cukup dikenal di lingkungan Sitorus Pane Jakarta. Kemudian saya aktif di gereja. Maka saya katakan kepada anak saya, dan pesan saya adalah, apapun yang terjadi di dalam hidupmu kepada anak berempat, jangan pernah pindah kapal dari kapal ini. Ya, mungkin mengerti arah saya, ya. Walau kamu menemukan tulang rusuk yang kaya raya dan segala macam, kalau tidak seiman dengan kamu, tidak ada artinya. Ya, lebih bagus miskin, buta dan lemah seperti kata lagu Sion, tapi seiman. Maka artinya gini, tidak ada garansi kalau sudah di perahu ini kita akan ketemu di surga. Iya. Tapi saya mengatakan kepada anak saya dan saya, kalau saya berkhotbah, Anda dan saya sudah berada di rel yang tepat untuk menuju ke surga. Anda dan saya sudah di coupling yang benar. Jangan jual couplingmu ke orang lain hanya karena harta dunia. Kita begitu. Seperti hebat saya ini, ya, menurut kata-kata, ya. Mantap memang Om, mantap. Bokap gue kalau ngomong suka kayak gitu, memuji diri sendiri karena nggak ada yang muji, jadi dia puji diri sendiri. Iya, benar itu. Di rumah Dian. Jadi intinya Dian, jangan bikin malu. Tapi sepertinya ya Kak, kemarin kita podcast dengan ibu-ibu, pesannya juga hampir sama gitu ya. Mereka rindu supaya kita tetap berada di jalur yang benar. Ya, yang benar gitu kan. Karena ya itu satu kegagalan sih sepertinya kalau sampai kita pindah jalur gitu kan, kayak pasti gagal lah udah dari TK, SD, SMP, kuliah, di situ tiba-tiba ketemu yang kinclong gitu kan calonnya, ya udahlah. Yang bening. Yang bening. Karena itu ya terjadi juga di kehidupan kita kan. Ya, Oke lah. Oke. So thank you banget nih ya buat Bang Ihsan di sini yang sampai lagi nganter-nganter abon tuna ya Bang ya? Iya, saksangnya aduh jadi ke-delay nanti. Jadi ke-delay. Juga makasih juga Om udah mau meluangkan waktunya buat Terima kita. kasih. Terima kasih. Yo. Di sini kita juga mau promosi nih untuk ikan tunanya Bang Ihsan. Jadi di sini Bang Ihsan ada jual untuk orang yang tinggal di Manila ini ya. Manila aja. Di Manila. Kalau Manila aja. Indo nantilah. Kalau makin besar restorannya Bang, ada branch-nya di Indo. Betul. Bisa ke Instagram Mama Sean. Ada jual saksang sama abon tuna Bang ya. Iya. Jadi kalau misalkan kangen makan saksang, tapi ini saksang yang halal guys. Jadi untuk orang Advent atau untuk orang Muslim, kalian nggak usah pusing-pusing, nggak usah takut karena ini 100% halal. Betul. Nanti kita taruh di sini nih nama Instagramnya. Oke. Gitu. Oke. Saya tidak ada promosinya. Apa yang mau dipromosiin? boleh. Untuk teman-teman yang di Jakarta, jangan lupa naik Jaklingko. Karena gratis, tidak berbayar, hanya beli kartu 30.000, gratis ongkosnya. Gunakan Jaklingko, transportasi terhubung ke segala tempat. Hanya itu. Oke, iya jadi ini kayak busway gitu Kak, tapi versi angkutan ya. Baru ya ini. Ya, jadi benar kita di bawah naungan Transjakarta atau busway. Jadi kita mini trans yang
dari katakanlah dari pinggiran menuju ke pusatnya, kira begitu. Oh. Namanya Jaklingko, jadi gratis. Jadi udah nggak bayar-bayar Kak, udah Tidak kasih bayar-bayar. kartu. Oke, berarti nanti kalau kita pulang Indo, kita wajib naik itu ya, dia Iya. deh. Jaklingko. Iya. Oke. Oke. Oke deh, thank you, makasih. Terima kasih. Terima Iya. kasih. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan episode DJ Speak kali ini. Buat kamu-kamu yang mau berbagi cerita ataupun pengalaman yang mungkin bisa menginspirasi para pendengar, bisa langsung email kita ke djspeak@gmail.com atau DM kita di Instagram DJ Speak. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube kita ya. Kalian juga bisa dengerin kita di Spotify dan Anchor. Sampai jumpa di episode selanjutnya.